Hai, hai, silakan duduk dong. Ya, aku nggak lama. Nggak lama. Iya. Barangkali kamu butuh data pendukung. Oh, butuh dong, guys. Iya, Hah? aku kasih. Hah? Benar? Masuk dong. Sebentar. Ini sebentar aja. Atau sebentar, Padi, mohon izin sebentar, Padi. Wah, ada Kim. Hah? Kenapa dong, nyapa tuh? Ya. Makasih banget. Nanti kalau nggak ada data, jangan dibaca kelas-kelas namanya siapa. Oke, harapan. Bukti harapan yuk. Nyata. Dan ini Mana? ya. Udah ketemu ya? Nyata. Nyata ya? Thank you. Oke. Oh, satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian Ya. ya. Oh, iya. Nggak ada papanya ternyata ya? Minta ya, karena gini aku cuma berpesan aja sama siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan Dotif dimanapun. Jangan seperti itu. Kan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cantik, tidak perlu keroyokan atau kekerasan di luar ya. Kasihan loh, ini orang maju buat Indonesia. Gitu. Jadi sekiranya nanti Dotif membutuhkan data pendukung dan lain-lain, hubungi aku. Ini akan aku kirim nanti. Tapi saya peras kamu dulu 100 miliar boleh? Langsung miskin jadi. Bukakan ya. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, thank you. Wow. Aku bawa ini print outnya, tunggu. Aduh, katanya ada yang bilang nggak pakai itu ya, nggak pakai buzzer, nggak pakai ini, ketahuan. Namanya atas nama situ. Ih, ketahuan banget. Datanya tadi lihat ya, semuanya ada ya. Jadi jangan ya. Nanti Dotif kalau supir seluruh masyarakat Indonesia geger ya. Thank you. Ayo sudah, tadi sudah. Terus yang ini, oke? Saya jawab. Yang chat tentang pemerasan. Kirim WhatsApp. Oh ya, itu namanya ya. Ya itu tuh. Karena dia yang pakai baju yang nomor itu ya. Dia pakai baju nomor dia ya. Semua. Oke ya. Terus soal chat yang disebarkan oleh Reza Gladys, oke, itu udah ditampilkan ya. Untuk Reza Gladys, saya lakukan ke kalian itu adalah intern kita berdua. Jika sampai tersebar, Dotif akan melaporkan kalian dengan undang-undang ITE. Dotif tidak mengizinkan dunia tidak pernah membalas. Kita lihat betapa santunnya bahasa dia ke Dotif dan Dotif membalasnya seperti apa. Balasannya yang aku belum kasih ya. Oke lah, nanti dikirim. Jadi jelas buktinya bahwa bukan tidak membalas banget gitu. Oke. Oh, belum ada, huh? Oke, terus oke. Infonya Sino satunya lagi. Oke, Teh. Sorry. Apakah pada saat itu, karena kan di situ ya, apakah Teteh merasakan trauma atau ketakutan? Ngomong aja apa adanya. Oke, terus Pak Turi ada pertanyaan nggak ke Teteh yang ada nemenin Dovi di sini? Nggak ada? Ada. Handphone aku bisa punya lagi. Aku mau tunjukin ke mereka bahwa dia berbohong di situ. Mumpung masih ada media. Handphone gue satunya lagi mana?
Nah, terus Teh di acara ini, Teteh pada saat itu dokter mengucapkan makasih banget ya. Teteh sudah sangat melindungi dokter. Ya, itu udah luar biasa ya Teh. Di sini apa yang dokter bilang bahwa semua kejadian itu tidak ada yang buruk, semuanya baik ya guys ya. Dan di sini dokter ingin memberitahukan ke kalian semua bahwa Teteh mendapatkan hadiah dari seseorang yang cukup berpengaruh di Indonesia untuk berangkat umroh. Jadi jangan nangis. Alasannya apa dok? Alasannya apa dok? Nggak bisa karena orang ini tidak ingin diketahui publiknya, tapi beliau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokter ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus Udah itu kemarin. meninggal ya. Semoga beliau diterima. Terus ada pertanyaan? Benar ya? Hah? Udah kan? Udah paham ya guys ya? Di sini akan timbul giringan-giringan opini yang memang circle mereka saja. Jadi kalau dokter jadi kalian ya, dokter nggak akan mau beli produk skincare dari owner-owner yang flexing. Ya, itu dokter nggak akan mau. Kenapa? Karena bukan kualitas produknya yang dijual, tapi gaya hidupnya yang menjadikan apa supaya kalian para seller ini tertarik gitu untuk membeli. Terus dokter juga ingatkan untuk SS, tolong ya, jika kamu memiliki hutang, tolong dibayar ya sayang. Jadi korban-korbannya banyak banget nagihnya, kenapa jadi kedoktif ya? Kalau mereka pada nggak takut ngomong, gitu loh. Pada takut ngomong semua, takut diserang gitu. Kenapa? Jangan ya. Nanti di ini loh, ditagih satu-satu, dilaporin satu-satu loh. Mau nggak? Masyarakat jadi tahu, ya. Hoax biasa ya. Kalau hoax, tutup dong dokter, tutup. Kebenaran bukan pencemaran nama baik, itu fakta. Oke guys ya, salam cerdas para dokter, dokter detektif. Bye. Hidup Indonesia yang bersih dari mafia skincare ya guys. Mereka ayo semangat. Untuk patuhi, oh iya patuhi di situ mengakunya mereka oknum apa? Coba Ngomong pak. Dia mengakui sebagai anggota. Kurang tahu, saya anggota dalam macam-macam. Masyarakat. Banyak yang terus bapak di situ. Nah, ya. Apa yang banyak yang terus bapak di situ. Ya, banyak kan sih. Bisa begitu. Lihat kondisi kita. Kang Taufik, aku sudah kirim untuk Kang Taufik biar mereka baca semua. Kang, kirim Kang, mereka biar bisa lihat Kang, terbuka semua Kang. Nggak ada yang ditutup-tutupin Kang. Bang Taufik. Ya udah, dokter bacakan saja ya, bacakan aja ya. Bacakan aja. Di tanggal 25 Oktober 2024. Assalamualaikum dokter. Dokter nggak jawab, itu benar. Manakah
Bang Taufik. Tanggal 4 November 2024. Assalamualaikum dokter sayang. Terima kasih banyak dok sudah berkenan. Terima kasih banyak dok sudah berkenan kami. Di sini kami dalam arti suaminya aja ya. Karena dokter sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Reza Gladys. Insya Allah kalau Reza sudah membaik izin silaturahmi ya dok. Dokter jawab, iya dek, sama-sama. Dek, sama-sama. Lekas sembuh juga ya. Terima kasih banyak kak. Di tanggal 12 November 2024, beliau tanya lagi, Assalamualaikum kakak sayang, maaf malam-malam cek. Tadinya mau bilang pas ketemu, ternyata kakak nggak di rumah. Nah itulah yang dokter katakan tidak beretika. Kalau kamu datang ke rumah orang, kamu harus mau izin dulu. Jangan tiba-tiba datang ditongkrongin. Ya. Maaf lancang ke rumah tadi yang mau silaturahmi. Berarti bilang iya dek. Oke. Ya. Oke, kalian lihat ya itu fakta. Tapi apa yang dia bilang, kok nggak pernah balas ini, yang ketemu sama suamiku aja gitu ya, lihat. Jadi hati-hati dengan penggiringan opini yang mereka lakukan, apalagi dengan kata-kata yang dia bilang mereka pemeras itu. Dokter sebenarnya coba dong Reza Gladys, kamu bilang dokter pemeras, dokter tukang tipu, dokter pemfitnah. Ayo sini yuk ngomong dong, jangan gunakan mulutnya dari saya lah ya, oke? Oke guys ya, udah paham ya? Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Ini sebenarnya huru hara atau gaduh nggak ingin, kasihan capek masyarakat Indonesia. Dan guys sekarang dokter lihat dunia kolam skincare sudah mulai membiru. Ya, jadi teman-teman yang minat untuk beli skincare udah nggak perlu takut selama ya Aura Skincare mau meletakkan konsentrasinya hasil labnya itu tanpa perlu menunggu dokter approve pun kalian bisa ya oke bye. Ayo saya keragunan aja deh, biarin keragunan. Pantun. Teman-teman tolong jangan peralikan dengan kasus penista agama ya. Ini pengiriman opini juga untuk pengalian isu. Sarul. Supaya kamu datang ke Polda Jatim udah dipanggil, udah tersangka. Itu loh bolak-balik dipanggil ngeles dulu. Cepetan datang ikutin panggilan. Ya, prosesnya ikutin. Udah. Ayo, capek.
Ini ngobrol biasa dong. Bang, ini lakukan terkait masalah hukum dulu ya, saya tanya bang ya. Ini hukum dengan pasal-pasalnya. Pasal bang, sedikit berapa banyak dan grafisnya seperti apa? Oke, ini masih kami kaji dan dalam ya. Sudah masuk satu dalam LPI. Kemungkinan akan masuk 3 sampai dengan 4 bulan lagi kami akan buat. Yang terberat ya belum bisa kami pastikan mana yang terberat, karena misalnya pasal yang dianggap terberat nanti pasal saja Oke, dari laporan itu udah ada pasal. Itu ancaman hukumnya berapa? ancaman hukumannya yang pasal 35. Kalau bisa semua pasal yang kena dokter masukin semua. Ada 10 pasal dokter masukin semua. Gitu ya. Jadi kita masih terus pendalaman karena memang dari sana dibilang ada pendalaman masukin daftar baru, tersangka baru boleh. Apa terlapor. Kita ini kalau saya nggak salah 1 bulan, saya nggak salah itu bisa dicek. Hubungan 335 ancaman pidana berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 1 tahun ya. Yang paling berat apa itu? Oh, kalau bisa kita kasih yang paling berat, yang banyak itu pasalnya. Biar nggak Kita upayakan secara maksimal, langkah hukumnya ini akan dilakukan secara maksimal. Dok, kalau tadi yang terberat emosi. Seperti itu kan. Berarti masih ada di sini masih ada emosi kan? bukan, kalau emosi tidak. Jadi begini, apa yang dia katakan seperti dia bilang pada saat dulu ini dokter itu sebenarnya tidak pernah memiliki skam, tapi karena COVID luar biasa boro-boro mau perawatan, jadi nggak sempet. Kalau dokter bikin obat minum makan aja pada saat dokter di COVID itu dokter pakai pampers gitu loh. Jadi kok bisa dengan ngomong sesantai itu nggak peduli begini. Dokter cuman ya Allah seperti ini kah zaman sekarang gitu. Mereka merupakan jasa dokter-dokter seperti itu kan nilai dokter zaman sekarang di masyarakat Indonesia. Dokter Eka, postingan ada Dokter Eka seperti apa? Postingan dokter Eka memang ini sekarang tinggal 2 kali 24 jam karena kemarin dokter kasih waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, terutama pada nakes-nakes yang banyak pula yang gugur. Beliau ini adalah salah satu juga yang membantu Doktif terjun ke lapangan bencana maupun pada saat COVID ya. Untuk dokter E itu sekarang tinggal sisanya 2 kali 24 jam. Jika tidak ada permintaan maaf, Doktif akan melaporkan kembali melalui LBH Kesra ke tentang kode etik ya. Jadi sekarang dokter nggak mau main-main lagi ya. Oke, apapun alasannya segera minta maaf. Betapa banyak korban tenaga kesehatan, dokter, perawat, semua mereka berjibaku di zaman COVID. Berbeda. Dan dengan gampangnya kamu bilang bahwa oh itu nggak perawatan dengan baik, bolo-bolo, dokter itu punya klinik. Tapi dokter sendiri terjun ke situ. Ketika dokter itu sempat dokter pulangkan semua berapa bulan demi menolong mereka ini, masyarakat. Dokter memang dokter pengusaha, dokter punya klinik. Yang kalian bilang klinika dokter umum dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ya, tapi dokter pernah terjun ke situ. Bekas yang dokter dapatkan ini, insya Allah akan menjadi
pahala, perhitungan Allah di akhirat. Ya, jadi silakan kalian beli. Dokter bangga kok dengan wajahnya dokter. Ya, oke. Niat baik kan pada akhirnya dianggap mereka bahwa dokter ini menghancurkan bisnis mereka, menurunkan omset mereka, bahkan bersekutulah banyak mereka untuk Ada lagi yang satu kata ya, dokter itu dibacking oleh impor yang kucing terbesar di Indonesia, masuk pencemaran nama baik. Tidak ada. Oke, dengan persekutuan mereka nih, tentang nggak terus? Oh tidak. Kan dokter sering bilang dokter aktivis yang di medan bencana. Istilahnya kalau kematian nanti dokter berani kok. Apalagi macam mereka tidak. Ya, dokter tidur di kasur yang mahal di rumah. Mimpinya juga sama tidur di atas batu, nggak berubah tuh mimpinya. Jadi dokter bukan karakter seperti itu, enggak. Mentalnya dokter bukan mental seperti ini, bukan mental yang cuma berani di depan kamera, tidak. Ya, dokter katakan tidak. Bahkan di depan polisi pun dokter berani untuk mengungkapkan kebenaran. Kok kalian itulah karakter gerombolan Sirius. Itu jawabannya. Yang mereka hadapi itu singa, bukan macan, yang bukan penguin, bukan yang lain. Yang mereka hadapi adalah singa. Singa nggak pernah kan masuk ke sirkus. Singa berdiri sendiri. Ya. Saya mau tanya gini, kalau ini kan bukti sudah banyak ya dok, kalau ada perdamaian dalam artian permohonan maaf secara personal bahkan terbuka yang mereka lakukan, menerima. Kalau permohonan maaf saat ini pun dokter sudah memaafkan. Kenapa? Ya mungkin mereka terpancing, ya mereka emosi, tapi proses hukum dokter sudah berjanji ke masyarakat tidak akan pernah dokter cabut. Kecuali yang tadi ya, yang tadi penyebaran data pribadi dia cabut, dokter cabut. Skor kita sama kok skor kita. Ya, tapi kalau untuk yang lain, dokter ingin pihak dari Polda Metro untuk melihat ini sebagai kaca cermin, karena ini sudah menjadi berita internasional. Teman dokter yang di Dubai, teman dokter yang di Mekah, mereka memantau seperti apa hukum di Indonesia saat ini bisa terus. Ya. Dok, yang ada oknum apa TNI atau tentara yang mobil putih ada. TNI itu pun juga untuk Pak TNI, Bapak Polisi, kalian bisa mendengar nanti di rekaman ya, bahwa di dalam restoran mereka mengaku polisi untuk mengintimidasi, tetapi di luar mereka mengaku TNI. Tolong diselidiki dan diproses karena mereka menggunakan jabatan mereka untuk mengintimidasi dokter di situ, untuk menghambat dokter masuk ke dalam mobil dokter sendiri. Proses ya untuk aparat, karena itu dokter dengar benar-benar aparat ya guys ya. Itu adalah aparat anggota TNI. Itu masa sih tadi nggak bisa nemuin siapa sih orang, masa harus dokter yang nemuin orangnya siapa gitu kan? Jangan dong, kan TNI itu harus bisa menentukan siapa orang. Ajudan ya, ajudan dari SS itu diakinin sendiri di ruang mediasi. Ya, itu adalah ajudan saya. Oke. Iya, foto-foto deh loh. 1, 2, 3. Ih, cantik. 1, 2, 3. Oke, udah cukup. Udah ya. Dokter capek. Makasih dokter. Izin bentar. Dok, satu lagi dok, yang mobil putih menghadang dokter. Ya, ada kan dilihat kan kelihatan. Ini siapa polisi? Dokter capek. Belum mengetahui dugaannya siapa, belum.